حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala. Pembahasan masih di rukun terakhir dari salat. Kalau sebelumnya kita telah membahas masalah tasyahud dan duduk tasyahud, maka kali ini kita bahas ar-ruknul hadi asyar, rukun ke-11, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizallah di kitabnya mengatakan, inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun fil qu'udi lit-tasyahhudil akhir alladhi ya'qibhu salam. Bahwasanya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fardu, wajib di duduk tasyahud akhir yang sebelum salam. Ya, jadi hukumnya wajib diduduk tasyahud akhir sebelum salam. Harus. Mafhum dari kalimat ini adalah kalau duduk di tasyahud awal, jika ada 2 tasyahud dalam salat, ya, atau lebih, duduk yang bukan tasyahud akhir, maka tidak wajib salawat. Bisa dipahami enggak jemaah? Kalau tadi salat maghrib berarti kan ada 2 tasyahud. Tasyahud awal tidak wajib salawat. Tasyahud akhir setelah rakaat kedua wajib salawat. Gitu. Kalau ba'diyah maghrib atau salat sunnah sebelum maghrib, sebelum salat maghrib 2 rakaat ya. Itu kan cuma ada 1 kali tasyahud. Berarti tasyahud yang satu-satunya itu menunjukkan tasyahud akhir. Ya. Ya, setelahnya salam. Maka wajib untuk membaca tasyahud. Wajib untuk membaca tasyahud. Astagfirullah. Salawat. Nah, kalau tarawih 2 rakaat ya. Maka setiap dari 2 rakaat kan ada tasyahud, yang itu adalah tasyahud akhir. Maka dalam fikih ini wajib membaca salawat. Kalau misalnya witirnya 3 rakaat dan pakai sistem atau format 2 kali tasyahud, maka berarti tasyahud pertamanya tidak pakai salawat, enggak apa-apa, karena tidak wajib. Adapun tasyahud akhir pakai salawat. Kalau witirnya dia 3 rakaat namun terpisah antara 2 rakaat dan 1 rakaat, maka karena ini salat yang terpisah dan 2 rakaat itu kan setelah itu salam, maka wajib enggak tasyahud? Wajib tasyahud. Dan witir dan 1 rakaat setelahnya wajib enggak tasyahud? Tasyahud. Wajib enggak salawat? Wajib salawat. Ya, kadang keputar tasyahud sama salawat. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya salat yang tidak ada tasyahudnya gimana? Salat yang tidak ada tasyahudnya. Salat jenazah. Enggak pakai tasyahud, Pak?
Enggak pakai. Maka ada selawatnya, yaitu di setelah takbir yang kedua. Ya. Takbir pertama terus Al-Fatihah kan? Takbir kedua terus salawat. Takbir ketiga terus doa. Takbir keempat kemudian salam. Kan gitu. Nah, kata para ulama untuk yang ini tidak wajib salawat. Jadi wajibnya salawat itu di duduk tasyahud akhir. Baik itu tasyahudnya cuma satu atau salat yang tasyahudnya lebih dari satu. Kalau salat tasyahudnya lebih dari dua, seperti 3 kali tasyahud. Seperti apa? Misal antum masbuk dan mendapatkan di rakaat ketiga. Ya, di rakaat ketiga. Baik antum mendapatkan rakaat ketiga atau antum tidak mendapatkan rakaat ketiga. Artinya sudah sujud di rakaat ketiga imamnya, antum baru masuk. Nah, berarti kan antum mendapatkan tasyahud sampai berapa kali? 3 kali. Ya, tasyahud pertama bagi antum adalah tasyahud terakhirnya imam, maka imam ini membaca salawat dan mungkin imam akan doa setelah salawat itu. Kemudian bagi antum membaca salawat boleh, silakan, nggak wajib tapinya, karena antum masih tasyahud awal yang tidak salam setelahnya. Sebagai pengisi daripada kosong, maka antum tasyahud, salawat. Kemudian bangkit, kemudian 2 rakaat, terus tasyahud kedua. Itu bukan tasyahud akhir. Tidak wajib membaca salawat. Kemudian rakaat ketiga barulah antum membaca salawat. Gitu, ya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis hafizallah, wa takunu salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qira'ati tasyahhudil ladzi dzakarnahu sabiqa. Dan membaca salawat atas nabi itu setelah membaca tasyahud. Ya, at-tahiyat dan tasyahud. Tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kemudian Allahumma shalli wa sallim, gitu kan? Masyru'iyatuha, pensyariatannya, thabata fardu salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim. Telah ada pemfarduan atau kewajiban selawat atas nabi dengan di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Ahzab ayat 56, kata Rabb kita azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka berselawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Allah dan para malaikatnya mereka berselawat. Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Allah Ta'ala berselawat atas Nabi dengan menyanjung dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para makhluk yang tertinggi dan paling mulia. Sementara malaikat berselawat atas Nabi alaihi salatu wassalam dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan salat itu maknanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala meninggikan derajat dan menyanjungnya di hadapan makhluk-makhluk yang paling mulia. Maka karena Allah dan para malaikat Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kalian salawat atas Nabi dan salam. Ya, ucapkan salam. Allahumma salli wa sallim, atau as-salatu wassalam, atau sallallahu alaihi wassalam, atau sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini, fal ayatu amarat bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal amru lil wujub. Ayat tadi memerintahkan kita untuk berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah tersebut pada asalnya untuk pengwajiban. Namun di sini kan apakah selalu senantiasa kita wajib berselawat atas Nabi atau dalam konteks tertentu wajibnya? Wa qad ajma'al ulama'u 'ala annaha la tajibu fi ghairi shalah. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak wajib berselawat di luar salat. Tidak wajib berselawat di luar salat. Seperti zikir pagi petang atau pengen aja selawatan, itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Fata'ayyana wujubuha fiha, maka tertentukanlah pengwajiban salawat itu hanya pada
salat. Jadi wajibnya hanya pada salat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, dan juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Aujaballahu ta'ala bihadhihi al-ayati as-salata wa aula al-ahwali biha halus salah." Allah Ta'ala mewajibkan dengan ayat tadi, Al-Ahzab tadi, ayat tadi, mewajibkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan yang paling utama untuk melakukan salawat adalah ketika salat. Juga kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizallah, "Kama thabata bis sunnati fi ahadits katsirah." Sebagaimana tertetapkan melalui jalur sunnah Nabi di hadis-hadis yang banyak. Minha ma rawahu Abu Mas'ud Uqbatu bin Amr radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, beliau mengatakan, "Kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina?" Wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat atasmu jika kami ingin berselawat atasmu di salat kita? Bagaimana caranya? Bagaimana lafalnya, sighahnya? Maka kata Nabi SAW, "Qulu," katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ini salah satu format lafal. Ya, ada tambahan di sini ala Muhammadin nabiyil ummi. Al-ummi di sini maknanya yaitu buta huruf. Ya, buta huruf. Kemudian wa fi hadhihi riwayati an-nas, di riwayat ini ada nas, idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina. Bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin berselawat atasmu hai Rasulullah dalam salat kita. Wal munasibu lis-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi a'mali as-salati akhirus salati fatajibu ba'da at-tasyahhud. Dan yang paling munasib, yang paling cocok untuk berselawat atas Nabi di dalam salat itu kapan? Di akhir salat. Dari seluruh amalan salat, berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk untuk tasyahud, yang paling cocok adalah di akhir salat. Dan akhir salat itu adalah tasyahud akhir. Fatajibu ba'da tasyahud, maka menjadi kewajiban setelah tasyahud akhir. Wa rawa Abu Awanah fi musnadih, wa rawa Abu Awanah fi musnadih, meriwayatkan Abu Awanah dalam musnad Abi Awanah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala nafsihi fil witr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berselawat atas dirinya di waktu salat witir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Walam yukhrijha syai'un 'anil wujubi fi at-tasyahhud al-akhir, bi khilafi as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tasyahhud al-awwal. Jadi tidak keluar pengawajibannya di tasyahud akhir, berbeda dengan selawat atas Nabi di tasyahud awal. Fala tajib, maka tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau di tasyahud awal itu untuk apa? Untuk salat yang ada lebih dari satu tasyahud. Maka tasyahud awal salawat tidak wajib. Namun jika ingin berselawat maka silakan. Tidak apa-apa. Namun kalau misalnya tidak berselawat di tasyahud akhir dan sementara ini adalah fardu, maka ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah karena ini kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban maka rakaat tersebut tidak sah dengan sengaja. Meninggalkan kewajiban dengan sengaja maka rakaat tersebut tidak sah. Meninggalkan kewajiban dalam salat, dalam rakaat, ya, salah satu kewajiban ditinggalkan dengan sengaja dan dia sadar dia sengaja meninggalkannya dan dia belum berpindah ke rukun lainnya, maka dia wajib mengulang rakaat tersebut. Dan sudah berpindah ke rukun lainnya, maka rakaat tersebut tidak dianggap sah. Bisa dipahami enggak jemaah?
Jika seseorang sengaja tidak melakukan kewajiban dalam salat, kan kewajiban dalam salat diantaranya apa? Ya ini baca selawat misalnya. Bukan rukun. Kalau rukun bisa batal malah salatnya kalau sengaja. Jadi, maka dia dianggap tidak sah rakaat itu yang dia tinggalkan kewajiban dalam rakaat itu kalau dia sengaja. Kasih contoh dah. Jadi dia meninggalkan salawat di akhir tasyahud, di tasyahud akhir. Oke? Meninggalkan salawat dengan sengaja. Jadi asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang sahih, yang lebih tepat adalah bahwa dia harus mengulang itu. Kan dia belum berpindah. Maksudnya posisinya itu belum berpindah. Dia masih duduk walaupun sudah salam. Tapi posisi belum berpindah. Maka dia mengulang lagi dan mengulang nanti salam lagi. Itu yang lebih tepat. Dia belum dianggap keluar dari salat. Kalau dia sengaja, dia wajib tuh. Kalau misalnya dia meninggalkan itu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai salat. Dah kemudian dia zikir biasa dan seterusnya, kemudian keluar, kemudian salat baru, maka bisa dikatakan salat yang tadi tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah. Ulang salatnya lagi. Karena dia udah gerak kemana-mana tanpa hajat. Maka dia salatnya dianggap tidak sah disebabkan sengaja meninggalkan itu. Ini menurut pemahaman kalau kita mengambil pendapat bahwa salawat itu fardu. Salat itu dianggap fardu. Karena sebagian ulama ada juga yang menganggap salawat di tasyahud akhir pun tidak termasuk wajib atau fardu, sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya, begitu. Baik, oke, ya seperti itu insyaallah jelas ya. Jadi ini masalah yang dianggap gini, ulama sepakat di luar salat itu tidak wajib, itu jelas. Selawat di luar salat tidak wajib. Kayak sekarang kita mau zikir selawat nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi untuk masalah salat, di salat tasyahud akhir, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah wajib atau tidak wajib salawat di tasyahud akhir. Itu dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini, salawat di tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir, maka itu wajib. Hukumnya fardu. Ada ulama lain mengatakan, di luar mazhab Syafi'i mengatakan salawat di tasyahud akhir tidak sampai wajib. Begitu. Yang lebih tepat adalah keluar dari masalah khilafiyah ini, lakukanlah. Walaupun antum tidak menganggap itu wajib, lakukan gitu loh. Keluar dari khilafiyah. Tapi kemudian wa an Fudalah bin Abid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendengar seorang pria berdoa di salatnya. Taib. Berdoa di salatnya. Kalau antum mau berdoa di salat, tempatnya di sujud atau di sebelum salam. Sepertinya ini konteksnya sebelum salam. Ya, jadi ketika pria ini lagi berdoa, terdengar suara doanya di salatnya. Dan Rasulullah mendengarnya. Lam yumajjidillah wa lam yusalli 'alan nabi. Orang ini ketika berdoa tidak memuji Allah, tidak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajil hadza." Ya. Ya, ini ajil hadza, ajil, segerakan ini, ya. Thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairi. Kemudian Rasulullah panggil orang itu dan berkata kepada orang itu dan juga ke orang-orang lainnya, ke sahabat lainnya, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillah wath-thana'i 'alaihi. Thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa." Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, diceramahi orang ini dengan para sahabat lainnya,
jika seorang dari kalian salat atau salat ya, falyabda bitamjidillah. Ya. Salat di sini bisa maknanya da'a, berdoa. Ya. Berdoa. Ahadukum, seorang dari kalian, maka hendaklah dimulai dengan memuji Allah. Tahiyatulillah. Itu kan pemujian buat Allah. Wa tsana alaihi. Thumma yusalli 'ala nabi, kemudian dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Setelah itu baru dia berdoa sesuai dengan kehendaknya. Ini yang membuat para ulama akhirnya berselisih, berbeda pendapat mengenai apakah ini menunjukkan fardunya salawat atas Nabi di tasyahud akhir atau ini tidak fardu, gitu loh. Paham enggak di sini? Bagaimana kok ulama yang memandang ini fardu? Buktinya Rasulullah SAW mendengar orang ini tidak selawat sebelum doa di tasyahud akhir, akhirnya Rasul tegur dan Rasulullah perintahkan. Ini menunjukkan wajib, gitu kan? Kata ulama yang mewajibkan. Ulama yang enggak mewajibkan, mereka mengatakan, ya akhi, seandainya itu wajib, tentu Rasulullah SAW akan menyuruh orang itu ulang sholatnya. Ya. Kalau memang ini kewajiban dalam sholat, dan orang itu sengaja meninggalkan kewajiban itu dalam sholat, maka Rasulullah SAW akan menyuruh dia untuk mengulang sholatnya dong. Buktinya ini enggak diulang sholatnya, hanya diberi taujihat dan pengarahan. Begitu. Namun ulama yang mewajibkan menjawab lagi, tidak disuruh ulangnya orang ini untuk sholat ulang. Karena dia enggak tahu. Karena dia tidak tahu. Makanya tidak disuruh ulang. Karena kondisinya dia tidak tahu. Dan juga yang ditinggalkan adalah wajib. Bukan yang rukun. Rumit gak? Yang ditinggalkan kan kewajiban. Bukan yang rukun. Kalau yang ditinggalkan rukun, ya mungkin walaupun dia enggak ngerti harus diulang. Tapi kalau yang ditinggalkan wajib, karena dia enggak ngerti, ya udah lewat aja. Lain kali jangan kayak gitu, gitu aja udah. Paham gak bedanya, Pak? Kalau orang meninggalkan rukun solat dalam solat, ya dengan sengaja, walaupun dia nggak tahu itu rukun solat, tetap disuruh ulang solatnya. Tapi kalau orang itu meninggalkan kewajiban dalam solat dan dia nggak tahu kalau itu kewajiban dan itu sudah berlalu, maka nggak perlu disuruh ulang. Gimana? Iya. Karena meninggalkan rukun dengan sengaja itu bukan rakaat aja yang bubar, Pak. Salatnya dengan sengaja dia meninggalkan. Misalnya dia enggak mau ruku', dia langsung sujud. Langsung sujud dan dia itu sengaja dengan ini dia tahu dia harus ruku', tapi udah sujud aja lah biar ringkas itu. Dikosor. Ya. Maka wajib nggak atas dia untuk mengulang sholatnya? Wajib. Kenapa wajib? Karena sholat tadi tidak sah. Berangkat dari hadis Nabi SAW, beliau melihat seorang sahabat sholat itu cepat banget tanpa tumak ninah. Dan tumak ninah itu dianggap rukun loh oleh para ulama. Maka setelah sholat, orang ini menghampiri Nabi SAW dan salim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. A'id sholatak. Ya. Yaitu qum fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu, bangkit lagi salat, ulang. Kamu tadi enggak salat. Karena meninggalkan rukun salat yang disebut tumakninah itu tenang. Ya, dan tumakninah atau tenang ini kata para ulama tidak cukup disebut wajib. Dia sudah sampai levelnya rukun di setiap rukun. Kalau salat yang matok-matok maka dianggap tidak sah. Makanya sholat tarawih yang matok-matok seperti ayam aja kalah itu tidak sah sholatnya. Bahkan dikhawatirkan kalau memang sengaja seperti itu untuk bikin konten, khawatirnya masuk istihza dan penghinaan terhadap sholat. Khawatirnya, saya nggak mengatakan langsung menghinakan, tapi khawatirnya masuk ke dalam keburukan itu. Namun dalam mazhab Syafi'i kita lihat tadi apa hukumnya apa? Wajib untuk tasyahud akhir selawatnya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Fas-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi at-tasyahhud al-akhir fardun bila khilafin 'indana."
berselawat atas Nabi di tasyahud akhir itu fardu tanpa ada perselisihan di antara ulama Syafi'iyah. Di antara ulama mazhab Syafi'i saja. Tapi kalau di mazhab lain ada yang berpendapat bahwa itu tidak sampai level wajib. Jam berapa nih, Pak? Masih asar, Pak. Lewat dikit ya. Tapi udah gelap nih Pak, kayak mendung banget nih Pak. Asar-asar tapi gelap nih. Ya. Itu kapan dibenerin Pak? Oh, ini sebenarnya apa nih ya? Oh gitu lagi, udah dibenerin mati. Subhanallah. Ya, ya. Ya, ya, begitulah elektronik ya. Tapi dikatakan di sighatus shalah. Format lafal salat salawat gimana format lafalnya? Dikatakan di sini wa aqallu sighatin lis-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Paling minimalnya format selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Itu paling. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mazhab Syafi'i ini sah. Sebelumnya itu nanti kita bahas. Dalam itu sah dalam mazhab Syafi'i. Ya Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia telah mengucapkan paling minimalnya selawat. Dan lafal yang diajarkan untuk selawat di tasyahud akhir lebih panjang daripada itu. Namun karena ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidillah wa thanai alaihi, thumma yusalli 'alan nabi." Nabi SAW merintahkan kalau kamu mau doa di salat kamu maka mulailah dengan memuji Allah tahiyat, kemudian memuji Allah, kemudian selawat atas Nabi. Maka di sini mutlak yang penting tertuturkan selawat aja deh gitu. Sebelum kamu berdoa minta sama Allah, harus ada tutur selawat di salat itu, di tasyahud akhir itu. Maka mafhum dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'ala nabi, hendaklah dia selawat atas Nabi. Maka apapun bentuk formatnya walaupun minimalis, maka itu sudah terbilang selawat. Gitu ya. Kalau memang antum merasa pengen memendekkan misalnya, maksudnya pengen memperingkas supaya lebih cepat, ya salat tasyahud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad misalnya. Maka dalam mazhab Syafi'i ini dianggap sah. Karena berdasarkan apa yang terfahami dari hadis Nabi SAW tadi, yang penting tertunaikan selawat. Gimana? Bisa dipahami sampai sini, Pak? Nah, kemudian dikatakan wal afdalu wal akmalu an yaqula Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksi kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Ada mungkin redaksi yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini paling sempurnanya gitu kan. Kama rawa Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasulullah keluar menemui kami, kemudian kami berkata, qad alimna aw arafna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik ya Rasulullah. Kami telah tahu gimana caranya salam terhadapmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka bagaimana bersalawat atasmu? Maka beliau pun mengatakan ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ditambahin sayyidina di sini, maka itu tidak ada dalam hadis-hadis. Tidak ada dalam hadis-hadis untuk salawat dalam salat tasyahud. Tidak ada dalam hadis lafal sayyidina. Itu tambahan dari sebagian ulama.
dan sebaiknya dihindari. Kenapa begitu? Karena memang tidak teriwayatkan tambahan sisipan sayyidina. Pembahasan tentang masalah sayyidina ini sebenarnya pembahasan yang mudah. Hanya saja banyak dari kaum muslimin yang tidak siap untuk punya dada yang bersih. Padahal mudah. Seandainya dia tinggalkan saja, itu selesai urusan. Selesai. Ya, kenapa harus membela-bela harus pakai sayyidina misalnya? Tapi kan Rasulullah itu sayyidnya manusia. Itu benar, sahih. Namun mari kita pelajari lagi. Selawat itu ada dua macam. Selawat ada dua macam. Ada selawat mutlak, ada selawat terikat. Selawat mutlak. Selawat mutlak yaitu selawat yang bebas dari kekhususan perbuatan tertentu. Adapun selawat yang terikat, maka dia terikat dengan kekhususan perbuatan tertentu. Ya. Selawat yang mutlak itu ya seperti kita menjawab ketika kita mendengar Nabi Muhammad, antum bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang seperti ini salat mutlak atau pengen salat biasa aja, zikir pagi petang pengen salat biasa aja, maka antum boleh menambahkan sayyidina fadhal. Gitu, enggak masalah. Karena yang dimaksud itu salat bebas. Yang penting di sini adalah antum berselawat gitu aja. Ya. Nah, tapi untuk selawat yang diikat dengan perbuatan tertentu, maka ini membutuhkan dalil yang mana apakah dalam dalil itu ada atau tidak bentuk-bentuk tambahan itu. Gini, kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia, selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad, maka ini selawat? Selawat nggak kira-kira? Ini kita dalam kajian misalnya. Selawat serta salam kita tuturkan untuk Nabi kita Muhammad. Gitu. Ini selawat bukan? Selawat. Mutlak atau terikat? Mutlak, bebas. Iya. Namun kalau misalnya ada perintah dari Nabi SAW untuk berselawat atau mencontohkan untuk berselawat di momentum tertentu yang khusus, maka ini membutuhkan apa? Dalil lafalnya gimana? Ya. Atau lafal doanya gimana gitu loh. Maka jangan disisipkan dengan tambahan dari kita. Seperti apa? Salawat muqayyadah, yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini ya udah, kalau antum dapat lafal seperti ini, coba cek apa memang benar hadisnya dengan lafal ini. Kalau ada, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tambahan sayyidina itu enggak ada di riwayat manapun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa saya pakai sayyidina? Ibrahim pakai sayyidina? Enggak. Karena Nabi Muhammad sayyidu waladi Adam. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya, sayyidnya anak Adam tanpa berbangga diri. Betul, itu betul secara makna. Karena itu perkataan Nabi SAW. Tetapi ketika lafal sayyidina ini ditambahkan dalam selawat yang format khusus di perbuatan khusus, maka ini membutuhkan dalil khusus untuk itu. Ternyata enggak ada dalil yang menunjukkan itu. Taib, kalau ditanya, bukankah Nabi SAW mengatakan kalau misalnya kalian mau doa dalam salat kalian, maka hendaklah fal yumajjidillah wal yuthni alaih, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wal yusalli 'alan nabi, hendaklah dia bersalawat atas nabi. Bukankah itu salat selawat yang penting selawat? Betul, yang penting selawat, tapi dengan lafal yang memang ada dalilnya selawatnya seperti itu. Kalau antum bilang Allahumma shalli wa sallim 'ala nabi Muhammad, dah selesai. Itu enggak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Taib, enggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam beberapa dalil para salaf juga mereka berselawat dengan lafal seperti itu. Oke. Tapi ketika lafal selawatnya antum bilang
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad. Sah enggak itu sebagai selawat? Memang itu selawat betul, tetapi antum pakai bahasa yang itu tidak dirilis dalam hadis. Atas, enggak ada lafal atas dalam bahasa Arab. Ya. Maka ketika itu lafal baku dalam salat, maka hendaknya apa? Ya sesuai dengan hadis. Ya enggak? Dalam sujud subhana rabbiyal a'la, antum pakai bahasa antum, maha suci Allah yang maha tinggi. Lah ini gimana? Loh yang penting kan tasbih. Ya itu tasbih secara terjemahan, tapi enggak boleh harus dengan baku bahasa yang dirilis dalam hadis. Begitu, ya. Type itu satu. Kemudian dalam doa yang baku dirilis dalam hadis menjawab azan atau doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammad. Kenapa ada tambahan sayyidina di sini? Ati sayyidana Muhammadin. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal wasilata. Sayyidana, kenapa ada sayyidina? Cari hadisnya doa setelah azan dengan lafal sayyidana. Kalau memang ketemu dan riwayat yang sahih, maka kita ambil. Namun ternyata itu wallahu a'lam adalah tambahan dari beberapa alim. Orang berilmu, ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah dan seterusnya. Ya. Ini bukan berarti kita menafikan oh kamu enggak setuju ya berarti kalau Nabi Muhammad itu adalah sayyidnya manusia. Bukan begitu. Artinya kalau udah ada aturannya dalam Islam dengan lafal baku, maka ikuti lafal bakunya dalam Islam. Kalau Islam melonggarkan silahkan kamu bebas mau berselawat dengan cara apapun, ya udah salah. Itu pun cara apapun, yaitu maksudnya lafal apapun yang memang menunjukkan selawat walaupun dengan terjemahan itu boleh. Maka kalau kita bilang ke istri misalnya, istriku mari yuk, kita berselawat, semoga Allah Ta'ala berselawat atas Nabi kita Muhammad dan Nabi kita Muhammad, semoga Allah limpahkan selawat atasnya dan seterusnya. Ini selawat, tapi mutlak maka boleh. Bahkan untuk pakai sayyidina enggak apa-apa. Dan ketika ceramah seperti ini, ana bilang, mari kita berselawat atas baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena yang ini bebas. Gampang enggak kira-kira memahami ini? Cukup udah tinggalkan Sayyidina ketika apa? Ketika apa? Tasyahud akhir dan setelah azan. Selesai. Dah selesai. Ya? Gitu kan? Gampang kan? Gampang. Karena apa? Itu lafal baku dari hadis. Udah enggak usah ditambah, enggak usah dikurang. Dah. Kalau bisa udah gitu-gitu aja dah. Enggak usah ditambahin. Sekarang kalau antum bilang dalam misalnya dalam Al-Qur'an ya misalnya ada surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Oke. Sekarang antum, "Wa ma sayyiduna Muhammadun illa." Nambah antum. Kok ditambah? Ini Al-Qur'an. Oh, ya Al-Qur'an. Enggak boleh ditambah. Enggak. Karena apa? Sudah ada lafal bakunya dalam agama ini. Di surat Al-Fatih kan ada Muhammadur Rasulullah. Antum Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh antum mengubah Al-Qur'an namanya. Ya, begitu, ya. Itu Pak, kenapa antum bisik-bisik loh Pak dari tadi? Kesian tuh Bapak itu mau dengerin antum bisik-bisik. Iya. Kasihan beliau mau dengerin ana, antum malah bisik-bisik. Ustadznya tuh kayak gitu tuh. Jangan Pak, beliau kesian, beliau ngelongok ngelihat ana mau dengerin ana malah antum bisikin. Kemudian juga di surat Muhammad, alladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Masa kita wa amanu bima nuzila ala sayyidina Muhammad? Enggak. Antum sedang baca lafal yang memang sudah pakem baku. Oh, dibilang mereka. Tapi kan itu Al-Qur'an memang enggak boleh kita ubah-ubah. Kalau doa enggak apa-apa kita tambahin. Astagfirullah. Antum kalau misalnya doa itu khusus, bukan doa mutlak, enggak boleh antum tambah-tambah. Sekarang doa iftitah. Ya, itu awas nanti ada alat masuk.
Doa iftitah. Ya. Doa iftitah salat tuh loh. Ya. Maka jangan ditambah-tambah. Ya. Ya udah pakem gitu. Ya apa contohnya? Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lirabbil alamin. Ya itu insya Allah nggak ditambah, itu orang udah pakem tahu gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka dzul jalali wal ikram. Enggak ada dzul jalali wal ikram, enggak ada nih. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jaddu kan gitu. Ini wa tabarakasmuka dzul jalali wal ikram. Enggak. Lafal dzul jalali wal ikram itu enggak ada. Maksudnya enggak ada dalam doa khusus tersebut, doa istiftah tersebut. Ya. Begitu. Jadi doa yang khusus memang udah disebut pakemnya, ya udah ikutin. Dan doa-doa lainnya yang memang itu khusus di tempat khusus. Ya misalnya Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma aftah li abwaaba rahmati, kemudian tambahin dengan ada tambahannya, tapi kemudian tambahannya itu enggak ada dalam dalil, maka jangan. Ini kan doa khusus. Ya. Contoh lain misalnya doa keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kan udah selesai kan? Tapi yang Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan antum khususkan itu doa keluar dari rumah. Antum berarti mengada-ngada di sini. Ya. Begitu ya. Jadi kalau memang itu lafal khusus dalam syariat, jangan ditambah. Udah cukup situ aja gitu. Tapi kalau memang itu adalah selawat yang umum, yang mutlak, antum boleh pakai sayyidina. Ya. Begitu. Dengan lafal sayyidana atau sidina, sidi, boleh. Sidi ini adalah ringkasan, lafal ringkasan, shortened version gitu loh. Versi shortened. Versi diringkas. Dalam bahasa Arab ada. Sayyidi itu Sidi, enggak apa-apa. Orang Mesir juga gitu. Kan ada selawatan sidanan nabi kan itu. Itu sidanan Nabi, yaitu sayyiduna itu. Begitu. Itu benar dalam bahasa Arab, benar. Sidanan Nabi, sayyiduna. Tapi sidanan Nabi di sini adalah panggilan. Lafal sidana karena da di sini adalah mansub, maka mudhaf dengan na berarti ya sayyidana Nabi, berarti manggil Nabi SAW. Terus ada juga Sidi Muhammad, ya. Sidi Muhammad yaitu Sayyidi Muhammad. Ya. Kalau perempuan Sayyidah. Jadi Sidah gitu. Ada jadi kalau Sayyidati jadi Siti. Makanya Siti itu Sayyidati dari kata Sayyidah, Siti. Ya, Manchester City, Manchester Sayyidati gitu. Enggak, kalau itu bukan, itu kota. Baik, kita lanjut nanti ambil ada. Baik, jadi tadi kita telah mempelajari sighahnya salat, sighahnya salawat. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah? Ya, fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa sholawat di dalam sholat itu kan harus sesuai dengan kalimat yang sudah ditentukan. Bagaimana dengan doa? Doa di dalam sholat apakah juga harus sesuai dengan yang dicontohkan? Apa boleh doa bebas? Tentu dalam bahasa Arab. Doa dalam sholat? Ya. Misalnya dalam sujud atau dalam sesudah tasyahud, apakah boleh doanya bebas gitu? Ya misalnya contohnya aja misalnya Allahumma ansuril muslimin wa begini.
Iya, ya. Begini Pak. Tadi konteksnya adalah salawat setelah tasyahud Pak. Maka mau doa apa aja sebenarnya kan salawat. Salawat itu kan menjadi fardu setelah tasyahud akhir. Atau sebenarnya mengatakan itu sunnah. Tapi kan ini tempatnya khusus yaitu setelah tasyahud salawat. Nah itu yang tadi kita bahas. Tidak ada dalilnya di salawat di situ pakai sayyidina. Nah tapi kalau misalnya kita mungkin doa di sujud kita, yang itu sebenarnya mau pakai salawat atau enggak itu silahkan. Maka wallahu alam di situ nggak apa-apa pakai sayyidina Pak. Ini tadi nanya tentang sayyidina kan Mbak ya? Lafalnya ya? Lafal selawat atau lafal doa? Lafal doanya. Oh. Yang di mana nih? Sujud atau dua-duanya ini ya? Oke. Ya, anak salah paham tadi. Baik, gini, kalau di sujud itu doa bebas tidak masalah. Sebelum salam ada dua doa sesuai dengan perkataan Nabi. Ya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya. Kalau itu memang dari Nabi SAW langsung. Tapi dalam dalil lain Nabi mengatakan falyakhtar, pilihlah dia doa yang dia suka. Maksudnya dia bebas boleh tambahin dengan apapun. Atau dia pilih doa dari doa-doa tadi, silakan. Atau dia enggak pakai doa yang tadi pun enggak apa-apa, pakai doa yang lain yang dia suka, yang tidak di antara tiga tadi enggak dipakai, pakai doa yang lain itu juga enggak masalah. Karena Nabi SAW memerintahkan pilihlah olehmu doa yang kamu suka, berarti dibebaskan oleh Nabi SAW. Mau pakem pakai itu silahkan, atau pakem pakai doa yang dari Nabi itu kemudian tambahin doa dari antum sendiri silahkan, atau enggak pakai doa pakem tersebut dan itu kurang tepat ya, tapi boleh dan pakai doa antum pribadi ya enggak apa-apa. Bahkan kata para ulama, dia mau pakai bahasa yang dia mampu saja itu boleh kalau dia memang tidak mampu dengan bahasa Arab. Itu dia nggak tahu doanya apa, tapi dia butuh sesuatu gitu misalnya. Dia minta sama ya Allah berikanlah saya rezeki ini, berikanlah saya jodoh, berikan itu boleh. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab atau nggak punya doa versi sunnah Nabi untuk itu. Begitu Pak. Baik di sujud atau di tasyahud. Ada lagi Pak? Ayo, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustadz, kalau Jumatan khotbah itu kan rata-rata pakai sayyidina. Sedangkan khutbah itu di orang bilang termasuklah sholat Jumat. Itu bagaimana hukumnya? Ya, bahkan di antara rukun khutbah itu berselawat. Di antara rukun khutbah itu berselawat. Maka wallahu alam, salawat dalam khutbah ini termasuk momentum khusus. Kita tambahkan yang tadi kan kita dapat tasyahud akhir, kemudian kita dapat doa setelah azan. Maka khutbah pun begitu. Maka tidak ditambah-tambah dengan lafal yang tidak pernah ada sebutnya dalam Islam, dalam dalil. Maka hindari lebih afdal. Walaupun untuk khutbah ini lebih ringan menurut Anda ya, karena khutbah ini kan lebih panjang pembicaraannya atau pelafalannya. Beda dengan doa setelah azan itu kan momentum sebentar saja sehingga lebih ketat. Kemudian dalam sholat lebih ketat lagi karena ini kan ibadah khusus, lebih khusus lagi. Namun kalau misalnya mungkin di dalam khutbah dia memakai lafal adalah lafal Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, maka di sini lebih afdal menghindari lafal Sayyidina tersebut. Namun kalaupun dia mengucapkannya, ya mudah-mudahan tidak masalah, walaupun tidak masalah terhadap penunaian selawat dalam khutbah.
dia telah menjalani kewajiban atau rukun dari khutbah. Karena sebagian dari ulama merukunkan khutbah Jumat itu harus ada selawatnya, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Begitu. Maka kalau dia mengucapkan itu nggak masalah. Nggak masalah di sini, tidak mencederai rukun khutbah tersebut. Seperti itu, wallahu a'lam. Cuman sebaiknya hindari, tentu saja hindari. Pak Amin. Atau nambah-nambahin Dalam bacaan Subhana Rabbil A'la pakai wa bihamdi itu boleh nggak gitu? Robi. Setahu ana yang tambahan wa bihamdi itu lemah, cuman tidak disalahkan juga, wallahu a'lam. Ana enggak berani menyalahkan. Belum tahu. Subhanallahil azim wa bihamdi. Itu yang biasa diajarkan begitu ya, tapi itu dihikayatkan bahwa saya tambahan wa bihamdi ini dhaif, lemah. Begitu Pak Amin. Ya. Subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim. Ya. Lah itu ya yang dianggap lemah itu tambahan wa bihamdih itu. Hanya saja yang ini lebih ringan, Pak. Ini masalah yang lebih ringan karena wallahu alam mungkin mereka ada dalilnya dan itu juga diajarkan untuk kita biasanya di Indonesia ini tambahan wa bihamdih. Ya. Hal ini masih lebih ke masalah yang sangat furu', masalah yang sangat cabang, jadi enggak terlalu sangat diperkarakan gitu loh. Ya. Ada lagi Bapak? Ya. Berdua enggak apa-apa, duet chorus. Enggak apa-apa. Masih yang tadi Ustaz tentang yang tapi bukan salawat tapi doa sebelum salam. Rasulullah SAW kan mencontohkan 3 ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Terus Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, terus kemudian yang 4 permintaan itu Ustaz. Nah, pernah dengar kalau bahkan di mazhab apa ya, kalau nggak salah di Hambali atau apa gitu Ustaz, seandainya tidak membaca itu tidak sah sholatnya Ustaz. Nah, terus pola pembacaannya apakah 3-3-nya atau selang-seling atau sebaiknya tidak dirutinkan gitu Ustaz? Taib. Itu aja Ustaz, syukran. Jazakallah. Intinya yang itu enggak tepat. Yang sahih adalah tetap sah salat tanpa membaca itu. Hadis Muadz bin Jabal, ya Muadz, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. La tada'anna, jangan sampai engkau meninggalkan perkataan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika fi duburi kulli shalah, di dubur setiap salat. Ana tidak tahu ulama yang mensyarat sahkan atau menjadikan ini sebagai rukun sehingga tidak sah salatnya kalau enggak baca ini. Ya. Kalau memang menjadikan itu wajib, maka wajib di mana dulu? Karena lafal fi duburi kulli shalah, yaitu di dubur setiap salat. Para ulama sendiri itu beda pendapat mengenai tafsiran dubur ini. Ada yang menafsirkan dubur maksudnya adalah muakhiratus shalah, yaitu akhir salat di ujung-ujung, masih di salatnya sebelum salam. Sebagian ulama menafsirkan enggak, melainkan di luar salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ada yang begitu, semuanya beda-beda. Ya, jangankan membacanya. Kapan membacanya aja khilafiyah di antara ulama, Pak. Ya. Memang lafalnya dari Nabi, la tada'anna, jangan pernah kamu tinggalkan ini. Namun itu tidak difahami oleh para ulama sebagai pengwajiban. Karena kok itu hanya Muadz doang yang disuruh begitu, sementara dari para sahabat salafus saleh enggak diriwayatkan seorang dari mereka mewajibkan itu secara khusus. Kalau salat enggak pakai itu enggak sah. Kalau antum pernah dengar mungkin ada mazhab yang begitu karena memahami lafal la tada'anna, jangan pernah kamu meninggalkan ini. Berarti pemahamannya adalah bagi mereka kalau meninggalkan ini maka ini salatnya rusak. Atau mungkin Pak siapa sih namanya, subhanallah. Pak Anto,
Antum menghina. Masuk. Anak ingatnya Ibid Gade kok antum, Pak. Nah itu sampai mana tadi? Apa mungkin Pak Toto yang salah dalam membaca itu? Mazhab apa? Enggak, bukan ustadznya, bukan. Ahmad bin Hanbal. Itu yang lebih tepat enggak? Yang lebih tepat tidak. Ya. Memang Syekh bin Baz saja sampai berfatwa begini, kalau misalnya imam telah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan antum belum membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, antum boleh lanjut baca dulu, baru antum nanti salam. Ya. Tapi Anda tidak ikut pendapat yang seolah-olah itu menjadi suatu kewajiban. Ya begitu. Yang lebih sahih tidak. Wallahu a'lam. Sama Pak. Dirutinkan silakan. Karena namanya sunnah nggak apa-apa. Selama antum masih menganggap itu sunnah, tidak menganggap itu wajib. Begitu, nggak apa-apa dirutinkan. Semua sunnah ini aja Pak, antum baca Subhan Rabbil Azim di ruku', Subhan Rabbil A'la di sujud. Itu jumhur ulama katanya itu sunnah. Lah antum rutinin nggak Pak? Rutinin kan, kalau kita sujud pasti baca Subhanallah Azim. Padahal berjumlah ulama itu sunnah, nggak wajib. Sunnah antum rutinin, silakan. Gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Antum tinggalkan sesekali juga nggak apa-apa. Ganti lafal nggak apa-apa. Diam, nah itu ngapain diam? Ya, imam sujud lama, situ dia anteng baik. Anak kadang merhatiin sholat, jangankan Subhanallah Azim masih sunnah menurut jumhur ulama. Yang disepakati kewajibannya, rukunnya, yaitu baca Al-Fatihah. Kadang Allahu Akbar. Ada perhatiin mulutnya nggak gerak-gerak nih orang nih. Perlu dibukain. Ya. Diem aja. Terus ruku, nggak ada bacaan. Ya, nggak ada bacaan. Anda juga pernah ada makmum berdua sama orang itu waktu mungkin Anda pernah ceritain, Anda jadi imam masbuk karena ada orang kemudian jadi makmum, dia agak belakangan dikit, Anda yang imam, Anda yang risih, karena apa? Dia kayak pengen ngebalap Anda Pak, jadi Anda kayak gini, dia udah nyamber gitu loh, bareng gini, gitu, jadi Anda imam, ini di makmum, Anda ruku gini, bukan kan enak kan? Allahu Akbar. Baru gini kan enak ya? Kita nggak risih sebagai imam kan? Lah ini enggak. Baru gerak. Iya, dibarengin sama dia. Awam banget pokoknya, awam banget. Dibarengin sama dia. Sampai kalaupun misal Ana naruh lagi diri mau ruku nih, Ana gini aja, mungkin dia udah jatuh duluan mungkin. Saking bener-bener pengen cepet gitu loh. Iya, ditekel aja ya. Iya, kayak gitu. Saking akhirnya Anda nggak ada jalsa istirahat, duduk istirahat antara rakaat pertama ke kedua kan biasanya duduk istirahat dulu tuh. Sebelum diri kan duduk bentar gitu. Wah, nih kalau punya makmum kayak gini nggak bisa duduk istirahat. Yang ada dia bakal bangkit duluan, dia yang ganti jadi imam nanti lama-lama. Ya kan? Jadi Anda langsung Allahu Akbar gitu. Nggak enak banget, risih karena nggak biasa sholat kayak gitu, dikejar-kejar sama dia. Iya, dikejar, dia emang nggak ngomong, ayo sia, cepetan sia, ayo sia, nggak ngomong gitu. Tapi rasanya tuh kayak anak tuh dikejar sama dia gitu loh. Ini orang nih baca apa enggak atau gimana kok, aduh. Terus habis itu kan, anak pengen tahu nih orang mukanya kayak gimana, ya kan? Nggak khusyuk, bener nggak khusyuk, nggak bisa. Lah orang dikejar-kejar kok. Akhirnya kemudian tasyahud akhir, kemudian salawat, kemudian assalamualaikum. Anak pengen lihat mukanya, kayak gimana mukanya tahu nggak? Soal kayak gini, pas lihat tuh, orang ngeliat tuh, mukanya kayak gini, ngangak gini mulutnya nggak baca apa-apa. Ya ini, entahlah ini, agak lain memang kalau bahasa, agak lain. Udah biarin aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Orang kayak gitu mesti ngajak kita salaman kalau sholat. Ya udah salamin aja lah, maafin dah gitu. Ya udah. Ya Pak.
pertanyaan. Apa? Kita cepetin aja ya. Yang pertama tadi mengenai baca Allahumma ani ala zikrika syukrika wa husni ibadatik. Saya pernah dengar satu ustadz bilang ada sahabat yang kalau anaknya sholat nggak pakai baca itu, dia suruh ulang anaknya sholat lagi. Nah, ya mungkin itu maksudnya. Tapi enggak, itu hanya sahabat itu aja. Nah, jadi bukan secara umum. Ya. Para ulama nggak memahami itu sebagai salah satu rukun. Itu kan kalau disuruh ulang berarti rukun atau wajib gitu loh. Ya, nggak difahami seperti itu. Wallahu alam. Itu mungkin salah satu pendapat dari sahabat. Enggak semua pendapat seorang sahabat itu menjadi ijma' untuk semua sahabat, Pak. Ya gitu ya, Pak. Contohnya sebenarnya. Misalnya Ibnu Umar aja itu beliau kalau wudu matanya juga dibasuh. Tapi beliau aja yang kayak gitu. Juga hadis Abu Hurairah yang sangat masyhur, yaitu beliau menganjurkan untuk menambahkan sampai sini kalau wudu. Ya, tapi itu beliau saja, yang lainnya enggak. Begitu juga beberapa pendapat Ibnu Abbas, tapi ulama-ulama kayak Khulafaur Rasyidin menyelisihinya. Gitu. Jadi adanya satu riwayat tentang sahabat begini begitu tidak melazimkan bahwa itu adalah kesepakatan seluruh sahabat seperti itu, gitu loh, Pak. Ya cukup tahu aja gitu. Yang kedua, silakan Pak. Yang kedua, ini di luar tema nih Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Kalau kita jadi imam, kemudian karena saya pernah mendengar satu hadis mengenai Nabi itu pernah di sholat subuh rakaat terakhir waktu ruku, tahu-tahu dia kayak dipegangin sama malaikat Jibril, nggak bisa bangkit. Ternyata nungguin Ali lagi jalan, dia mau ke masjid, tetapi dia terhalang sama kakek-kakek orang Yahudi. Jadi dia nggak mau balap, kakek tapi ngalangin jalan. Sampai akhirnya dia sampai baru Ali masuk, baru ruku, baru diri lagi. Nah, pertanyaan saya, kalau saya misalnya saya tuh suka jadi imam, terus saya dengar ada pas ruku, saya dengar ada pintu terbuka. Ya. Saya suka agak menunggu sedikit, Pak Ustadz. Saya anggap supaya orang itu udah ruku juga baru saya bangun. Nah itu kira-kira bagaimana kayak gitu? Itu hal yang baik, Pak. Itu yang baik karena Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk muraat, yaitu memperhatikan kondisi makmum. Jadi memberikan kesempatan makmum untuk jalan masuk sholat gitu. Itu hal yang baik selama tidak berlebihan gitu. Dan juga sebagian ulama ada yang mensyaratkan juga, Anda membaca dalam kitab, nama kitabnya Al-Ikhlas ya, karya seorang alim di Timur Tengah yang mana itu kitab tebal dan menjamak semua permasalahan tentang keikhlasan. Ada beberapa ulama yang mengatakan kalau kita tahu siapa yang masuk, terus kita jadi imam nih, kita tahu siapa yang masuk dan yang masuk ternyata orang terhormat, kemudian kita ulurkan ruku' kita supaya orang terhormat itu masuk ke dalam shaf. Ada ulama yang mengkritisi itu, artinya itu bagian dari tidak ikhlasnya antum dalam sholat. Ada yang berkata begitu loh, gitu. Misalnya Pak Haji lagi ruku nih, terus masuk ternyata Pak RT dan Pak RT sini Pak, lagi di Malaysia Pak RT-nya, atau Pak RW lah gitu, dan antum tahu ini Pak RT masuk karena dari batuknya ketahuan, gitu, Pak RT nih, khusus khas batuk, maka sengaja digituin. Sementara kalau bukan Pak RT, dicepetin, gitu loh, gitu kayak gitu. Nah ini sebagian ulama mengkritisi ini bagian dari tidak ikhlasnya dalam sholat, berarti capernya di dalam sholat terhadap orang tokoh tersebut. Itu ada yang mengkritisi sampai gitu, detail seperti itu Pak. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu tidak berlebihan. Kalau di masjid yang ramai dengar suara pintu orang masuk. Tapi kalau ternyata yang mainin anak kecil, ayo, masuk lagi main. Nah, ruku terus nggak habis-habis, encok lama-lama nggak gimana? Jemaah juga pada mulai nggak mempan. Subhanallah kata. Nah, iya, dikira lupa, dikira subhanallah, dikira lupa, dikira lagi tasyahud kali itu. Ya, jadi jangan kelamaan, itu aja, cukup seadanya aja. Ya begitu.